Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang sama-sama kita hormati dan muliakan para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan segenap aparat yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir bersama-sama kita. Yang kita sama-sama hormati Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad, Al-Habib Idrus, dan Habib Hussein Assegaf, dan para habaib lainnya, dan juga sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Minhajul Karamah Kiai Haji Mashkuri. Doakan mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah taala. Mudah-mudahan Allah berkahi perjuangan beliau, amin ya rabbal alamin. Juga para kiai-kiai yang lain yang hadir di hadapan kita, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Kita doakan mudah-mudahan kiai-kiai kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka bisa membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah pemandangan yang luar biasa yang kami saksikan pada malam hari ini. Bagaimana tidak, di tempat ini terlihat orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini terlihat wajah-wajah mereka yang juga mencintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat cinta kepada Nabi dan berkat cinta kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua dimuliakan oleh Allah taala, amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada momen yang sangat berbahagia ini, yang berhubungan dengan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita memang mencintai Rasulullah, maka kita wajib mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat setelah perang Badar, ada 70 orang Quraisy yang ditawan oleh kaum muslimin. 70 orang Quraisy yang ditawan oleh kaum muslimin di perang Badar. Salah satu di antara 70 orang tersebut adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas paman Nabi yang ketika itu belum memeluk agama Islam, berada di barisan orang-orang yang memerangi Rasulullah. Naas nasibnya tertawan bersama 70 orang yang ditawan oleh kaum muslimin. Kemudian 70 orang tawanan ini diikat tangan dan kakinya, digiring dibawa ke kota Madinah, kemudian dimusyawarahkan oleh Nabi bersama para sahabat. Kira-kira 70 orang ini ingin diapakan? Sayyidina Umar bin Khattab mengajukan saran dari beliau, wahai Rasulullah, mereka ini memerangi kita, mereka lah yang mengusir kita dari kampung halaman kita Mekah. Maka menurutku, hendaklah kita habisi saja mereka ini. Kita eksekusi mati, kita penggal kepalanya.
Bukan hanya itu saja, bahkan Sayyidina Umar memberi usul agar setiap orang muslim yang memiliki keluarganya yang ditawan, hendaklah dia yang menghabisi keluarganya. Tujuannya apa? Untuk mengesankan kepada para musuh yang ada di Mekah bahwa kita orang-orang Islam tidak pandang keluarga dalam membela Allah dan Rasul. Ada saudara Ali bin Abi Thalib yang ikut tertawan. Maka Sayyidina Umar mengajukan, wahai Rasulullah, biarlah Aqil, saudara Ali yang memenggalnya. Abbas, biar Hamzah yang memenggalnya. Padahal mereka adalah dua orang bersaudara yang beda kubu. Satu di kubu orang musyrik, satu di kubu Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar memberikan saran yang lebih ringan, saran yang penuh dengan rahmat. Wahai Rasulullah, jangan kau habisi mereka, tapi mintalah kepada setiap keluarga mereka agar membayar nominal uang untuk membebaskan tawanan-tawanan yang kita tawan. Maka Nabi pun menerima saran Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang luar biasanya, ma'asyiral hadirin wal hadirat, di malam hari, di tengah cuaca yang dingin di kota Madinah, ketika para tawanan diikat oleh kaum muslimin, Nabi pada malam hari itu tidak bisa tidur. Beliau terjaga semalaman. Beliau kebingungan. Nabi Muhammad, ketika orang-orang musyrik tawan, ketika kaum muslimin baru mengalami kemenangan di Badar, malam itu beliau tidak bisa tidur. Malam itu beliau gelisah. Kemudian sahabat yang mengetahui keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, malah kala tanam? Wahai Rasulullah, kenapa engkau belum tidur? Hari sudah larut, biasanya engkau sudah tidur. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, lihat apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai sebab kenapa beliau tidak bisa tidur. Apa kata beliau? Sami'tu anina Abbas, aku mendengar rintihan Abbas, aku mendengar tangisan Abbas, pamanku yang sedang terikat dalam keadaan terhina karena ditawan oleh kaum muslimin. Nabi mendengar rintihan Abbas, pamannya sendiri, yang ketika itu memerangi beliau, tidak bisa tidur karena memikirkan Abbas. Ada pada pihak siapa Abbas ketika itu? Pada pihak orang-orang yang memerangi Nabi. Tapi tetap paman adalah paman. Paman adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan Nabi. Nabi tidak tega melihat penderitaan pamannya sendiri. Padahal beliau tadinya memerangi Rasulullah. Tidak bisa tidur Nabi memikirkan pamannya yang ketika itu belum memeluk agama Islam. Sami'tu anina Abbas, aku mendengar rintihan Abbas, pamanku, maka aku pun tidak bisa tidur. Lalu Nabi SAW meminta kepada para sahabat, kalau kalian berkenan melepaskan ikatan Abbas pamanku, maka tolong kalian lepaskan. Maka sahabat-sahabat yang manut, yang nurut kepada Nabi Muhammad SAW langsung melepaskan ikatan Abbas. Akhirnya Abbas pun berhenti merintih dan Nabi pun bisa tidur nyenyak pada malam itu. Apa yang membuat Nabi tidak bisa tidur? Rintihan paman beliau yang tidak lain adalah keluarga beliau. Padahal Abbas, sebagaimana kita sebutkan tadi, berada di pihak yang memerangi Nabi. Tapi tadi keluarga tetap keluarga, hubungan darah tetap ada hubungan darah. Apa yang membuat keluarga Nabi sedih, Nabi pun sedih. Itulah cara Nabi SAW memperlakukan keluarganya sendiri. Tidak sampai situ, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Ketika Abbas ditawan, telah meminjamkan dan memberikan gamisnya kepada Abbas paman beliau. Maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati,
Nabi pun menghadiahkan gamisnya untuk Abdullah bin Ubay sebagai balas jasa atas apa yang ia berikan kepada Abbas pamannya. Nabi mengenang jasa orang yang pernah berbuat baik kepada keluarganya. Maka orang-orang yang suka berbuat baik kepada mereka yang masih punya hubungan dengan Nabi Muhammad, insya Allah mereka akan dimuliakan oleh Allah. Dan kita melihat di sini, alhamdulillah, masih banyak orang-orang yang memuliakan dan menghormati para habaib, termasuk kiai-kiai kita yang ada di depan ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Amin. Mereka memuliakan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalaulah seandainya botol yang saya pegang ini merupakan botol yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minum, kira-kira Anda berminat atau tidak dengan botol ini? Berminat atau tidak? Kalau seandainya botol ini adalah botol yang dipakai oleh Nabi untuk minum, pasti kita akan memperebutkannya, karena botol ini telah dipegang dan digunakan oleh Nabi untuk minum. Begitulah para sahabat, semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad mereka muliakan, mereka agungkan. Itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya sahabat beliau yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma di akhir hayat, di sakitnya menjelang wafat, dia berkata kepada putra-putrinya dalam wasiat terakhir, beliau berkata kepada putra-putrinya, wahai putra-putriku, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menghadiahkan untukku sebuah gamis, lalu aku pakai, kemudian aku lepas, setelah itu aku simpan. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memotong kukunya, kemudian bekas potongan kuku beliau aku kumpulkan, lalu aku simpan di dalam sebuah botol ini. Lalu beliau berpesan kepada anak-anaknya, nanti kalau ayah wafat, maka hendaklah kalian kapani ayahku ini dengan gamis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ayah nanti wafat, tolong kuku-kuku Nabi yang ayah kumpulkan, kalian potong kecil-kecil, kemudian kalian haluskan, lalu taburkan di kedua mata ayah kalian. Taburkan kuku yang dihaluskan di kedua mata ayah kalian. Lalu apa kata beliau? La'allallaha yarhamuni, mudah-mudahan Allah merahmati bapakmu ini karena sebab gamis dan kuku Rasulullah. Siapa yang berkata? Sahabat yang berjuang bersama Nabi, berperang bersama Nabi, yang sholat di belakang Nabi. Tapi beliau mengatakan bahwa keselamatan beliau itu beliau harapkan karena gamis bekas Rasulullah dan potongan kuku bekas Rasulullah. Dia tidak mengandalkan perjuangannya dengan Nabi, sholatnya di belakang Nabi. Dia mengandalkan bekas peninggalan Nabi yang besar harapannya bisa menyelamatkannya nanti pada hari kiamat. Betapa luar biasanya hal-hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat dalam kitab Syiar A'lamun Nubala karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, Muhammad ibnu Sirin, salah satu tokoh tabi'in, seorang ulama besar, ahli tafsir, ahli takwil mimpi, ahli hadis. Beliau pernah berkata, Muhammad ibnu Sirin berkata, aku pernah berkata kepada seorang yang bernama Abidah. Aku katakan kepada orang ini yang bernama Abidah, indana sya'aratu min sya'arin Nabi. Wahai Abidah, kata Muhammad bin Sirin, aku memiliki beberapa helai rambut Nabi. Aku memiliki beberapa helai rambut Nabi, wahai Abidah, yang aku terima dari Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad SAW.
Muhammad ibn Sirin tabi'in tidak bertemu Nabi. Dia bertemu dengan sahabat Nabi